Halo, ketemu lagi sama gua, Benny Saputra dari One Tree Motor Shop. Apa kabar kalian semua? Gua doain kalian senantiasa sejahtera, sehat, aman dari segala penyakit, virus yang lagi beredar. Kita harus senantiasa jaga kesehatan dan ya hindari COVID-19 ini. Kita ikutin prosedurnya supaya kita dan keluarga aman. Semoga semua pandemi ini berlalu. Kita di One Tree juga ya kita memang masih beroperasional, cuma kita berusaha dengan melakukan penggunaan masker, wajib untuk semua, lalu ya kita wajibin baik staff maupun customer untuk ya jaga jarak, lalu kita sebar nih desinfektan di mana-mana supaya mereka senantiasa juga punya kesadaran untuk berjaga-jaga. Oke, jadi video hari ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin juga udah ditunggu-tunggu kalayak lama dari bertahun-tahun. Dan langsung aja, motornya udah siap di depan, kita bahas motornya. Nah inilah dia motor yang gue maksud, Suzuki GSX 150 punya One Tree Motor Shop. Check it out, it's back, and kita mods lebih lanjut lagi. Gue mau cerita dikit nih tentang sejarah motor ini. Kalau kalian yang udah lama gitu ya, udah bertahun-tahun ngikutin One Tree Motor Shop di YouTube channel kita atau di Instagram, mungkin udah tahu nih tentang sejarah Suzuki GSX 150 ini. Kalau kalian yang belum tahu, mungkin kalian tonton dulu nih video yang ini. Video ini 2 tahun lalu tentang Suzuki GSX 150 yang milik kita, One Tree Motor Shop, dengan judul Driven by Passion. Kenapa saya sebut Driven by Passion? Saya ulangin lagi. Ada alasan kenapa video ini kita judul Driven by Passion. Ini bukan slogan kita semata, bukan marketing semata, tapi memang saya pribadi dari awal, in anything I do, kalau ngelakuin sesuatu kita harus langsung excellent. Dan juga ngelakuin sesuatu memang harus all out. Supaya kita bisa all out, kita memang harus menjiwai. Dan kebetulan gue hobi di bidang ini, dan motor ini juga adalah bentuk kreasi dari hobi gue yang gue dalamin dan gue pelajarin. Nah, banyak orang sering, ya 2 tahun lalu maupun sekarang, masih suka yang masih, wah kalau hobi atau tentang motor itu harus yang mewah-mewah, atau yang moge-moge, yang mahal-mahal, yang apa sebutnya, yang sultan-sultan, hedon-hedon. Wah, ya, bagi gue nggak begitu. Di video itu gue terangkan dengan jelas bahwa kalau memang kita passionate akan sesuatu, kita pasti akan lakuin sesuatu dengan driven by the passion, ya kan? Nggak harus kita suka superbike berarti itu akan jadi solid dan wah kalau udah ke barang paling mahal atau paling luar biasanya. Nggak harus begitu. Kalau memang kalian passion di motor apapun juga kalian bisa cerminkan kalian punya taste, passion, dan ilmu kalian, knowledge kalian, dan dream kalian atau apapun di motor tersebut. Saya nggak peduli dari motor tua sampai motor baru, motor kecil sampai motor besar, nggak ada masalah. Kalian bisa mewujudkan semua itu. Nah itulah kenapa inti dari kenapa saya sebutnya Driven by Passion. Waktu itu beli motor ini juga bukan sekedar untuk bikin tematis begitu. Intinya saya jatuh cinta kali pertama lihat Suzuki GSX 150 dan livery seperti ini. Beberapa kalian tahu juga saya sangat cinta dengan warna kuning fluo. Dan di Suzuki itu kebetulan grafis ini menurut saya the best. Nggak peduli motornya kecil, motor biasa, whatever. Menurut saya desain dari head to toe motor ini itu luar biasa. Dan Suzuki selalu bikin motor, itu menurut saya engineer who develop
yang R&D, yang desain, itu semua memang mencurahkan kreasi dan dia punya sisi artistik. Fungsinya dikejar, artistiknya dikejar. Kalau kalian perhatiin Suzuki GSX 150 ini, makanya saya bilang dari sisi fender, shock, posisi bodi depan, tangki, footstep, shock belakang, swing arm, sampai tail, itu segala sisi, segala angle, motornya cantik. Dan itu yang saya apresiasi dari Suzuki saat bikin motor ini. Banyak motor dengan brand yang lebih besar, belum tentu loh bikin motor sampai sedetail itu dan sewah itu. Kalian pasti ngerti yang saya maksud, bahwa kadang ada motor yang mungkin harganya mahal, fiturnya terkesan banyak, tapi kalau Anda lihat, kadang desainnya kok biasa atau apa, jadi banyak pertimbangan. Tapi menurut saya ini adalah motor yang cantik, dan nggak ada masalah kalau saya suka motor ini, lalu saya modifikasi sebegitu rupa, sesuai dengan apa yang saya impikan dan cita rasa saya. Menurut saya motor ini sangat mencerminkan motor sport, lightweight, bener-bener sport lightweight. I don't care if the capacity is too small. Masalahnya saya suka, jadi kan nggak ada masalah. Pas kita modified juga, memang cost-nya mungkin lebih tinggi daripada harga motornya. Well, kalau kita create something gitu ya, kenapa harus dibatasi dengan itu gitu? Dibatasi dengan harga motor dan lain-lain. Menurut saya, sudut pandang yang mature akan bisa menangkap hal ini. Mungkin yang masih belum mature, masih ya why. Ya, tapi balik lagi, semua kan pilihan masing-masing pribadi. Tolong, menurut saya, kita sebagai kehidupan bersosialisasi, stop judgmenting. Kalau berkaitan dengan taste dan lain-lain, menurut saya, personal taste, personal way of life, or point of view, jadi kalian harus respect sama orang. Kalau kalian mau judging, mungkin kalian do it your own and keep it with you, oke? Intinya 2 tahun lalu motor ini kita videokan, lalu beberapa daripada customer kita tertarik. Saya tadi mau jual, karena saya suka sama motor ini, cuma ada beberapa customer yang ingin dibikin 100% replika dari motor ini, sedangkan tidak mungkin terjadi karena waktu itu barangnya tidak ada, beberapa barang juga limited dan lain-lain. Akhirnya, karena ada satu customer, teman baik juga, ya, sedikit memohon lah, udah pokoknya ini dibayarin aja begini-begini. Oke, akhirnya saya jual, harganya ya sesuai dengan motor dan modifikasinya aja. Doi pakai, sempet motor ini kalau nggak salah dikirim ke Sorong, sempet ke Semarang, Surabaya, Sorong kalau nggak salah. Dan beberapa waktu lalu dihubungin bahwa ownernya udah mau lepas motornya. Wah, saya langsung gundah gulana gitu kan. Sayang banget ya, karena saya nganggap ini motor bukan tentang objek, tapi lebih jadi kayak sesuatu yang berharga gitu, sesuatu yang berkarakter. Jadi ya udahlah, saya cek kondisinya semua oke. Akhirnya saya buyback. Sehingga balik lagi ke Mantri Motor Shop, seneng banget. Bukan hanya, ya kalau pengen kangen gitu, lu bisa aja beli motor Suzuki GSX 150 yang begini, yang baru gitu ya, lu build lagi. Tapi ya begitu, karena saya terlalu personal, jadi terlalu attach sama yang pertama ini. Mau digantiin pun juga nggak bisa karena motor yang berbeda. Nah ini kan sekarang balik gitu. Jadi kayak ya CLBK lah ya. Udah balik lagi, dan nggak hanya itu, kita modifikasi lebih lanjut. Dan menurut gue untuk saat ini, motor ini sudah sesuai yang gue inginkan, dan beginilah kondisinya. Kita bahas satu-satu. Oke, sebelum gue bahas, kalian pasti tahu yang dulu sudah sempat kita modifikasi dan masih tertempel di GSX 150 ini. Satu, velgnya memang dari dulu kita pakein OZ Racing Piega R. Ini adalah velg dari Moto3 atau motornya sebutnya ya NSF 250R. Dari dulu emang terpasang velg ini warnanya gold. Entah gimana, emang menurut gua gold di livery ini menurut gua sangat keren sekali. Disc depannya memang sudah pakai disc brake HRC NX7. Lalu disc brake belakangnya juga kita pakai disc brake HRC NX7 juga. Kalipernya depan pakai 4 pot Brembo aksial P43430. Yang belakang pakai 2 pot P234 warnanya gold juga. Jadi kaliper di motor ini masih gold. Dan saya emang nggak mau abu-abu karena menurut saya Goldie lebih keren di motor ini. Selang rem memang dari awal udah pakai selang rem Hell. Performance
performance warna hijau. Master rem saya pakai Ako-Sato Forge yang 16. Lalu koplingnya juga memang sudah pakai Ako-Sato kopling dengan warna gold. Tabung rem pakai Lightech. Terus di depannya spion memang nggak ada karena motor ini saya nggak pakai buat di jalanan melainkan di pajang. Pakai mirror blanking RNG. Kebetulan nih mirror blanking RNG ini sebenarnya punya Ninja 250 Fi dan bisa digunakan di GSX 150, bisa digunakan di Ninja 250 yang 2018 up, bisa juga dipakai di ZX25. Itu semua sama dan bisa saling pakai. Itu gue pasang masih. Coolant memang pakai engine S dari dulu, buntut belakang memang nggak ada. Dari dulu memang rantainya udah pakai rantai gold. Ini waktu itu pakai RK428 gold warnanya. Ya beginilah. Itu kalian bisa lihat detailnya di video YouTube yang tadi gue unjukin. Itu sebelumnya. Tapi sekarang udah kita lebih percantik lagi dan upgrade lagi. Nah, apa aja nih? Yuk, satu-satu. Hello, connected. Nah, pertama kali ubahan yang gue lakuin di motor ini adalah penggunaan dari engine guard GB Racing UK. Ini adalah engine guard yang memang dedicated buat motor ini. Dan kalau nggak salah baru berapa bulan lalu, ini produk ini launch dan gue happy banget akhirnya ada. Ini motor 150cc satu-satunya yang dibikin oleh GB Racing karena motor ini begitu populer di Eropa. Gue rasa mereka akhirnya bikin dan GB Racingnya itu keren banget, terdiri dari 2 piece, kiri dan kanan. Mereka cuma 2 piece. Lu lihat deh. Motor boleh cc kecil gitu kan, tapi proper looks dan aura yang ditimbulkan juga kan kece banget. Selain memang fungsinya juga perlindungan mantap. Gua nggak usah ngomong panjang lebar, ini udah terbukti. Dan satu-satunya film approved engine guard, satu-satunya, dan digunakan di lintas balap, WSBK, MotoGP dan lain-lain. Selanjutnya itemnya adalah footstep. Footstep motor ini gue ganti menggunakan Bonamici Racing, made in Italy. Warnanya black and blue. Memang udah dari awal gue pengen replace footsteps bawaan standarnya dan sekarang pakainya Bonamici. It looks good. Menurut gue warnanya juga masih kalem, hitam, dan sedikit aksen biru. Kenapa bukan Light Racing? Karena nggak ada. Jadi opsinya sebenarnya untuk GSX 150 ini gue cuma menggunakan satu, Bonamici Racing. It's good, it's not bad. Nah, untuk di bagian belakang sebenarnya nggak banyak berubah. Untuk tail semua masih sama, pakai single seat dari dulu. Emang gua nggak pakai tail tidy, semua emang plain seperti ini. Cuma aslinya tuh di sini ada kayak knob kecil ya, gua potong supaya benar-benar rapi. Lampu masih pakai standar. Nah, cuma di sini yang berubah nih. Kalau dulu kan bannya kita masih pakai bawaan yang GSX 150, tapi kalau yang sekarang bannya sesuai rencana gua, bannya udah diganti pakai IRC Slick. Temanya kan motor Moto3, jadi bannya juga harus ban balap dong, ya kan? Toh gue nggak pakai juga sih motornya buat pajangan, tapi ya diganti ban kayak gini, temanya makin kencang. Nah gitu. Nah ban slick ini memang ban yang dipakai di balap,
Jadi waktu itu beli, size-nya depan 90-80, belakangnya 130-70. Karena pelek OZ Racing Piega R Moto3 ini, size depannya 275 dan belakangnya 3,5 inch. Hasilnya perfect banget, buletnya. Dan kalian lihat nih, di ban slick ini kan ada totol-totol seperti ini nih. Jadi ini bukan cacat produksi, melainkan ini adalah tanda batas nanti untuk penggantian ban. Kalau nanti lubangnya ini sudah flat, artinya kompon yang memang harusnya digunakan sudah habis. Saatnya diganti, gitu ya. Oke, dari belakang, tire-nya udah gundul. Cakep ya. Nah, di sisi kokpit, kita ada upgrade sedikit. Kalian lihat ini, kalau dulu kan gue biarin polos. Sekarang kita pakai tank pad. Tank pad-nya dari Harris. Harris ini adalah salah satu brand milik Ariete. Jadi sebenarnya Harris itu adalah salah satu brand yang dimiliki oleh Ariete Italia. Ini adalah salah satunya nih. Tank pad gel dari Harris Performance. Kece ya. Pakai hitam sengaja, tapi mungkin gua akan robah sih. Gua akan ganti lagi tank pad ini menggunakan Harris Performance yang transparan. Gua agak suka tuh sebenarnya sama Harris yang gel grip yang transparan. Kenapa? Soalnya dia jadinya minimalis banget. Ini kan ngeblocking nih. Sedangkan tankinya kecil, tank pad segini aja, jadi gue berasa kayaknya terlalu ngeblocking. Gue pengen ganti jadi transparan supaya birunya tetap semua kelihatan, tapi grafis ininya ada. Itu bagusnya tank pad itu. Gue suka, ini akan gue ganti nih habis ini kayaknya. Lalu, yang gue ganti adalah ini. Ariete Aries ini adalah salah satu line up dari Ariete yang menurut gue keren banget. Ini line up-nya lebih ke arah sport, tapi nggak cuma bisa dipakai motor sport sih. Untuk motor touring dan motor street juga masih masuk. Warnanya ada banyak, tapi gue pilih buat motor ini warnanya dark grey. In between tuh sebenarnya. Tadinya ada yang light grey, cuma gue ganti jadi dark grey. Light grey udah gue pakai di Moto3 dan itu benar-benar soft grip, cocok ya ke motor putih. Kalau yang ini dark grey supaya tonalnya juga balance, it's really good. Ini empuk, tapi ngegrip dan memang produk grip yang menurut gua sangat baik Ariete. Good job Mas Imo. Nah, lainnya daripada sisi ini adalah ini nih. Kalian perhatiin nih proporsi tangki ini di motor ini. Ini tuh kecil sih, tapi dari sudut pandang sini maupun dari sudut pandang sini itu keren menurut gua. Shape-nya pun keren. Dan kalian tahu nggak? Jarak antara setang sama seat, walaupun motornya kecil, tapi ini dibikin proper supaya kalian orang dewasa tinggi kayak saya 180 pun masih enak. Coba ya gue naikin ya. Nah, kalian lihat, gue yang tingginya 180 aja, menurut gue, jarak antara si setang sama tempat duduk gue, itu masih bikin gue merasa nyaman di motor ini. Jadi, well done Suzuki. Memang kelihatannya motornya jadi kecil banget ya di gue ya. Gue ada satu orang yang pas nih kalau duduk di sini. Gue panggilin orang. Nah, kalau sekarang, Mang Edi yang naikin, lebih kelihatan cocok ya, baik motor ke orangnya, jadi proporsionalnya pas. Apakah ini motor khusus untuk motor dengan tinggi badan kurang dari 160 cm? Kita nggak tahu, tapi menurut gue sih nggak masalah sama motor ini. Jadi, sorry Mang Edi, this bike is not for sale. Nah, kalau lihat dari sisi sini, kalian udah lihat ya. Tapi gue nggak mau bahas yang ono dulu, kita dari depan. Tuh, kalian lihat dari sisi ini, GB Racing-nya looks really cool, very cool. Jadi menurut gua motor ini memang kalau udah dipasangin engine guard dari GB Racing kelihatannya keren banget. Nggak kayak motor kecil, nggak kayak motor 150 cc, tapi just something else. Nah, salah satu sudut pandang gua kenapa gua bilang ini motor cantik banget tuh ya. Fairing samping, sirip-siripnya, pertemuan antara headlamp sampai ke samping, ke tangki. Aduh, ini motor emang gantengnya luar biasa. Belum lagi tailnya gitu ya. Aduh ilah, ini Suzuki kok top banget gitu ya. Kenapa sih Moge-nya nggak dimasukin? Please deh, masukin dong Moge-nya. GSX 1000 RR gitu loh, gue pengen gitu. Oke. Kita nggak jauh kemana-mana. GB Racing kepasang, Bonamici footstep kepasang. Nah, tabung rem belakang kalau sebelumnya gue pakai Lightech Racing. Di motor ini, supaya aura Moto3-nya keluar juga, gue pasangin nih HRC Reservoir Hose. Jadi selang ini adalah selang khusus dari HRC yang sebenarnya menggantikan tabung minyak rem belakang. Cukup gak sih? Oh cukup dong. Minyak rem yang ada di tampungan reservoir tersebut itu harus mencakupi jumlah volume kalau sampai piston bergerak sampai kampas habis. Jumlah yang sama karena 2 pot 34 mili menurut bisa dihitung gitu bahwa sejumlah minyak rem sebanyak itu cukup
sebagai reservoir jika kampas habis, piston menekan, volumenya ketarik ke sana, master remnya nggak masuk angin. Itu aja sebenarnya yang dibutuhin. Jadi nggak ada masalah pakai seakan-akan selang sekecil ini. Tapi volume minyak remnya cukup. Dan tanpa tabung rem, motor ini makin terkesan racing. Itu kalian lihat. Nah, selang rem ini berbahan khusus sehingga kuat untuk menampung minyak rem hingga dot 4. Nah, keren ya. Ini emang kita masukin sampai detail terkecil pun gue mau gitu ya. Hose-nya, klemnya, ini nih, busa penahan saat dia ke body, lalu tutupnya. Itu every single detail is HRC part. Jadi kalau kalian yang mau pakai di motor kalian, itu udah langsung sepaket, langsung bisa pakai kayak gitu. Nah, kalau kalian lihat dulu ya, bracket pegangannya pakai plat besi biasa. Akhirnya gue dapetin apa yang gue inginkan. Thank you nih buat sponsornya nih, Bro Vincent dari Vincent Racing Gallery. Klop banget, gue pakai yang warna silver, keren banget, simple, tapi kuat, dan menurut gue jadi kece. Thank you ya Bro Vincent ya, di sponsor. Nah ini terakhir, knalpot. Jadi kan kalau waktu itu gue memang bilang kita pakai R9 Racing tipe H2 yang waktu itu satu-satunya dibikin untuk kita doang. Tapi akhirnya dari R9 Racing, karena mungkin banyak permintaan, akhirnya di mass production, semua jadi punya kan, semua jadi pakai kan. Nah kita ganti lagi. Aero yang kita omongkan akhirnya waktu itu jadi, cuma motornya nggak ada. Sekarang motornya ada di sini, langsung kita templokin aero-nya. Ini adalah aero exhaust full system. Silinsernya adalah Thunder Carbon Kevlar. Jadi ini carbon hard carbon, wet. Ininya juga carbon hard. Nah ada alasan nih, kenapa gue pilih yang Thunder Carbon ini. Karena gue pengen memang kali ini temanya seperti ini. Jadi kalau kalian perhatiin WSS atau WSBK belakangan, kalian perhatiin deh. Silinsernya itu tinggi-tinggi, gede-gede, panjang-panjang. Gue pengen motor si kecil ini juga punya aksen atau gaya yang sama. Makanya gue pilih Aero Thunder Carbon ini. Kalian pengen dengar suaranya dong? Bentar gue nyalain. Cuma nggak kalah juga tuh yang Aero Pro Race, itu di motor ini juga memang keren banget, GP banget. Kalian pengen dengar suaranya, kalian klik tuh link video YouTube kita ada bikin. Kalian bisa cek di sana. Dan kalau yang ini kalian mau dengar, gue nyalain. Mau dengar? Nah sebelum gue nyalain nih, lo lihat dulu nih, kuncinya GSX 150. Memang simple. Tapi kalian tahu lah yang apa yang gue maksud dengan simplicity yet beautiful. Kuncinya simple, tapi bentuknya itu loh. Logonya juga nggak norak, simple. Tuh sisi belakangnya, material quality-nya. Kalian nemuin kunci kayak begini tuh di mobil-mobil yang memang juga mewah ya. Dan apalagi dengan gantungan kunci One Three Squad. Udah deh, biasa aja. Oke, nih lihat kalian kokpitnya. Ini yang gue bilang motor ini kayak Superbike versi mini. Segitiga stangnya clean. Simple, lobang kesan lightweight. Murnya juga posisinya, kalian lihat posisinya stangnya seakan-akan di bawah segitiga alias rata. Memang dia konstirnya agak tinggi, tapi ini juga memberikan posisi yang oke, looks-nya juga oke. Kuncinya di sini, lihat nih, speedometernya posisinya di bawah segitiga. Ini kan memang ciri sport gitu. Kalau motor yang baru launching tuh yang ZX25, ini segitiga, speedo di atas ini. Ya itu langsung ketahuan, kayak motor Versys bro. Motor touring, sedangkan ini enggak. Tuh. Jadi jiwa sejatinya kenceng banget. Terlebih lagi kalian lihat nih, sisi panel dashboard sebelah kanan kiri ini itu benar-benar bahannya quality bagus, lekuknya nggak lebay, lekuknya minimalis tapi cakep, nggak polos-polos amat, dan posisinya itu loh, speedo, lalu bungkus, sampingnya flat di bawah setang, lanjut ke curve tanki. Apa yang gue bilang? Lu ketemuin desain dan curve line seperti ini tuh di Moge, tapi ini ada di motor versi kecil ya. Jadi wah appreciate banget sama Suzuki yang bikin motor all out kayak gini. Oke, nggak panjang lagi, kita nyalain. Kalian pengen denger suaranya seperti apa? Motor ini kilometernya 237. Kaca speedonya masih diplastikin. Leave it that way. Oke, kita nyalain ya.
boleh Suzuki GSX-150 ya. Tapi suara yang dihasilkan juga ada karakternya, bulet-bulen. Aduh. Ini masih lagi di pedok nih. Kalau suara engine kena RPM gitu, tapi ada load, kita pakai di jalan, suaranya beda lagi. Lebih ada beban, lebih bulet lagi, lebih ketahan. Aduh, kayaknya lebih mantap deh. Gue susah deskripsiinnya, tapi it's nice. Jadi memang kalau kalian lihat ya desain overallnya, knalpotnya gue suka banget. Jadi memang mencerminkan motor-motor super sport atau superbike saat ini yang silinsernya cukup besar, panjang di belakang. Ya memang ini masih agak pendek gitu ya, karena emang dedicatednya untuk ke footpack belakang. Lebih keren lagi kalau ini naik 5 cm aja, 6 cm gitu ya, posisinya di atas gitu. Itu lebih racing look lagi. Cuma nantilah kita coba pikirin kalau robah pipa ya. Suaranya kayak gitu. Gua rasa kalian suka. Kalau kalian pengen denger lebih lagi ya silakan ke Wantri, gua kasih tes suaranya, tapi nggak boleh dijalanin. Kilometernya 237, that's it. Jangan nambah lagi dulu, oke? Kecuali gua mau panasin muter-muter, boleh lah dikit-dikit. Jadi inilah dia update dari motor Suzuki Sport kesayangan gue. Anak yang terhilang tapi sudah kembali, sudah dimanjakan, di-upgrade, dan akan gue simpan. Akan dipajang di Wantri atau kadang-kadang ditaruh di rumah dah. Kalian komen aja di bawah kira-kira hasil dari modifikasi kita, dan memang kira-kira apa lagi yang menurut kalian akan bikin motor ini lebih cantik atau yang perlu di-upgrade lagi. Coba, siapa tahu idenya masuk ke hati gue dan gue upgrade lagi. Oke? Thank you for watching guys. Thank you buat semuanya yang udah nonton video ini. Kalian udah suka klik like, suka klik subscribe. Thank you banget, it means a lot. Kalian artinya mendukung pekerjaan dari saya dan juga tim media. Semata-matanya apa yang kita lakuin ini adalah sharing dari passion yang sama di motorbike. Dan saya berusaha untuk memberikan edukasi, product knowledge, dan sudut pandang dari saya pribadi memandang motorsport dan cara upgrade-nya. Thank you for watching. Sebelumnya, ini thank you banget loh ya. Akhirnya YouTube Wantri dikasih tahu sama Pak Satrio, kita menembus 200.000 subscriber. Gue nggak tahu sih gue harus berbangga gimana. Cuma gue melihatnya dari satu sisi bahwa, wow, it's quite a lot people yang subscribe ke channel kita. 200.000 orang. It means a lot ya. I mean, wow, it's big number loh. Di satu sisi gue berbangga kalau kalian sampai subscribe channel ini, berarti apa yang kita lakuin berkenan, cocok, dan ya saya merasa dapat dukungan dari 200.000 orang yang mencintai passion yang sama dan mengapresiasi apa yang kami lakukan di YouTube channel ini. So thank you banget, thank you banget, thank you banget. Semoga kita tetap senantiasa bisa memberikan materi, sharing hal-hal yang lebih cakep, presenting yang lebih oke lagi. Semua buat demi kalian. Oke? Thank you for watching. Bye-bye. Woohoo!